Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini kita belajar tentang materi hukum kolom. Ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya nanti kalian ini bisa menghitung besarnya gaya kolom atau gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Nah, Bapak ingatkan kembali pada materi sebelumnya, interaksi muatan listrik. Ya, ini ada dua, bisa tolak menolak, bisa tarik menarik. Nah, kalau terjadi gaya tolak menolak, maka muatan yang berdekatan ini adalah muatan yang sejenis, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Dan apabila terjadi gaya tarik menarik, maka muatan yang berdekatan ini adalah muatan yang tidak sejenis, satunya negatif, satunya positif ya. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Menurut Charles Augustin de Coulomb, besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik ini sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, pernyataan ini yang dikenal sebagai hukum Coulomb ya, sesuai dengan yang menemukan, namanya adalah Charles Augustin de Coulomb. Nah, secara persamaan, nah ini dituliskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2, dimana F ini adalah gaya kolom, satuan SI nya Newton, Q1 muatan pertama, satuan SI nya kolom, Q2 muatan kedua, satuan SI nya kolom ya. Kolom disingkat C, dituliskan dengan huruf C besar, satuannya kolom sesuai dengan yang menemukan tadi Charles Augustin de Coulomb. Kemudian R ini jarak, satuan SI nya meter, sedangkan K kecil ini adalah ketetapan. Jadi ketetapan konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, satuan SI dari muatan listrik ini adalah kolom, tapi ada juga satuan selain SI, yaitu milikolom dan mikrokolom. 1 milikolom itu sama aja 10 pangkat negatif 3 kolom. Jadi misalkan nanti di soal 2 milikolom, maka nanti akan dikonversikan ke kolom menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian nah ini bacanya mikro, ini 1 mikrokolom, nah ini sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, jadi selain kolom itu ada satuannya milikolom dan mikrokolom. Nah, kemudian kalau jarak tadi satuan SI nya adalah meter. Nah, kalau kita konversi ke meter maka kan dibagi 100 ya, 0,01, atau kalau dituliskan bilangan 10 berpangkat 10 pangkat negatif 2. Contoh soal 1. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 4 kolom dan 3 kolom yang terpisah sejauh 2 cm.
Apabila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Nah, dari soal ini kita data apa saja yang diketahui di dalam soal, besaran apa saja yang ada di dalam soal. Nah, yang pertama ada muatan listrik ke 1, ya, disimbolkan Q1, besarnya 4 kolom. Kemudian Q2 besarnya 3 kolom, terpisah sejauh, nah, berarti jarak di sini simbolnya R kecil, ya, jaraknya 2 cm. Nah, karena ini cm, kita jadikan ke satuan SI meter, dibagi 100 0,02, atau kita tuliskan bilangan 10 berpangkat supaya nanti mudah dalam menghitungnya, ya, menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Dari mana pangkatnya negatif 2? Nah, di belakang koma di sini ada 2 angka, ya, dari situ. Kemudian ketetapannya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya besar gaya, ya, gayanya gaya tolak menolak. Kenapa gaya tolak menolak? Karena di sini Q1-nya positif, Q2-nya positif, sama-sama positif, sehingga gayanya tolak menolak. Nah, dijawab. Nah, tadi persamaannya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, kita masukkan satu persatu angkanya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 4, Q2-nya 3, 4 kali 3 dibagi R-nya 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, kasih dalam kurung, tutup kurung, dikuadratkan. Nah, sekarang kurungannya di sini, nah, kita buka, ya. Jadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 3. Nah, ini 2 kuadrat berarti 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif 2 dikali 2 sama dengan 10 pangkat negatif 4. Nah, pembilang penyebut sama-sama ada angka 4, berarti ini kan bisa kita coret, ya. Nah, sehingga menjadi F sama dengan 9 dikali 3 27 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4. Nah, semula kan pangkatnya negatif 4, kok bisa jadi positif 4? Nah, tadi tempatnya kan di bawah 10 pangkat negatif 4. Nah, kita letakkan di atas, maka pangkatnya menjadi berlawanan. Kalau negatif nanti berubah menjadi positif, atau sebaliknya kalau pangkatnya positif menjadi negatif. Nah, ini kan di bawah pangkatnya 10 pangkat negatif 4, ya, kita taruh di atas menjadi 10 pangkat 4. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi 27 dikali 10 pangkat 13 Newton. Nah, ingat perkalian bilangan 10 berpangkat, pangkatnya adalah dijumlah. Jadi 13 diperoleh dari mana? Diperoleh dari 9 ditambah 4, sehingga hasilnya 27 dikali 10 pangkat 13 Newton. Baik, berikutnya contoh soal 2. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 4 mikrokolom dan 3 mikrokolom yang terpisah sejauh 2 cm. Apabila ketetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Oke, ya, penyelesaiannya kita data dulu yang diketahui dari soal apa saja. Nah, yang diketahui di sini adalah muatan pertama Q1 4 mikrokolom. Nah, ini bacanya mikro, 4 mikrokolom. Nah, ingat tadi di awal selain kolom ada satuan lainnya mili dan mikro. Nah, di soal ini satuannya adalah mikro. Nah, maka kita rubah dulu ke kolom. Nah, dikalikan 10 pangkat
negatif 6, sehingga 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Q2 3 mikrokolom sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ya, terpisah sejauh R nya 2 cm. Nah, kita jadikan bilangan 10 berpangkat juga 0,02, sehingga dituliskan menjadi 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. K-nya ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ditanya besar gaya tolak menolak. Ya, gaya ya. Ditanya F. Nah, bedanya apa dengan soal nomor 1 tadi? Kalau soal nomor 1 tadi muatannya, satuannya bukan mikro tetapi kolom ya, sedangkan di soal yang nomor 2 ini satuan muatannya adalah mikro kolom, maka harus dijadikan ke kolom dulu ya, supaya lebih memudahkan dalam menghitung. Oke, kita lanjutkan. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan satu-satu angkanya. F sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 4 kali 10 pangkat negatif 6, Q2 nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi R kuadrat 2 dikali 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, supaya mudah, yang bilangan 10 berpangkat kita letakkan di belakang dulu semuanya. Nah, sehingga bisa dituliskan F sama dengan 9 kali 4 kali 3 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi, nah kurungannya kita buka ya, 2 kuadrat 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Ini dikuadratkan, negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Nah, pembilang penyebut ada angka yang sama yaitu 4. Nah, ini bisa kita coret, bisa kita sederhanakan ya. Nah, sehingga menjadi 9 kali 3 27 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi 10 pangkat negatif 4 ya. Nah, perkalian bilangan 10 berpangkat tadi, pangkatnya dijumlah, pangkatnya ditambahkan ya, sehingga menjadi F sama dengan 27 dikali 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat negatif 4. Negatif 3 dari mana? Dari sini. 9 ditambah negatif 6, berarti kan tinggal 3. 3 ditambah negatif 6, berarti tinggal negatif di 3. 27 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, kemudian supaya lebih mudah menghitungnya, nah ya, ini bisa kita letakkan di atas 10 pangkat negatif 4 nya, sehingga pangkatnya nanti menjadi pangkat yang positif. 27 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi 27 dikali 10 pangkat 1. 1 dari mana? Dari pangkat negatif 3 ditambah pangkat 4 ini. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 27 dikali 10 ya. Sama aja 27 dikali 10, 270 Newton ya. Nah, ini tadi bedanya dari soal nomor 1. Jadi kalau soal nomor 1 tadi satuan muatan listriknya kolom saja, sedangkan di soal nomor 2 ini satuan muatan listriknya adalah mikro kolom. Nah, maka kita konversi dulu ke kolom. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe video saya ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.